Diperbolehkan. Singkat saja. Begini, yang pertama disebutkan bahwa Yesus adalah wahyu yang sempurna dari Allah. Karena itu Yesus sudah menceritakan semuanya. Tetapi kelihatannya Mas ini salah memahami arti Yesus sebagai wahyu yang sempurna. Yesus sebagai wahyu yang sempurna menurut saya lebih diartikan bahwa Yesus telah mengerjakan semua pekerjaan yang telah ditugaskan Bapa kepada dia, dan tidak semua kebenaran telah diajarkan kepada para murid. Ada beberapa ajaran tertentu yang mungkin belum diajarkan, dan yang diajarkan kepada para murid itu hanya yang cukup untuk keselamatan mereka. Coba kita buka dalam Yohanes 16 pasal 12. Yohanes 16 pasal 12. Kalau kita merujuk kepada Alkitab sebagai data yang bisa dipercaya, ya, setuju ya? Alkitab sebagai data yang dipercaya, di dalam Yohanes pasal 16 ayat 12 perkataan Yesus kepada para murid, Yesus berkata, masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh Kudus, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Jadi di sini Yesus mengatakan kepada para muridnya bahwa Yesus sendiri pun belum memberitakan semua kebenaran kepada para rasul itu. Jadi menurut saya Yesus sendiri pun belum mengajarkan semua hal-hal yang pokok yang penting saja sudah diajarkan oleh Yesus. Dan kita bisa melihat bahwa dalam perkembangan sejarah menurut saya pada abad-abad permulaan tidak ada satu kelompok Kristen pun yang memiliki pemahaman iman seperti yang kita kenal sekarang tentang Kristologi, tentang Tritunggal yang dirumuskan oleh Konsili Nisea maupun Konstantinopel dan lain-lain. Itu merupakan pemahaman yang berkembang seiring berjalannya waktu dan baru mencapai kemapanan pada abad ketiga dan pada abad keempat. Jadi kalau kita bisa lihat bahwa kekristenan awal itu bentuknya mungkin masih sangat dasar ya, dan kalau bisa dibilang berbeda dari apa yang dipercaya oleh Gereja Ortodoks Timur pada masa ini. Jadi ketika Gereja Ortodoks Timur mengklaim bahwa mereka sesuai dengan kekristenan dasar, justru tidak. Mereka sudah melenceng dari garis kekristenan dasar. Karena kekristenan dasar pada mula awalnya tidak seperti Ortodoks. Itu yang pertama. Dan ada banyak sebenarnya. Singkat saja. Bahkan semua dari singkat saja. Ya, nah, Mas Romanus bilang Alkitab ini kan mencatat wahyu dari Allah, catatan wahyu dari Allah. Dan itu bukan dari Allah sendiri, tapi pertanyaan saya, apakah bisa kita membedakan antara catatan tentang wahyu dan wahyu itu sendiri? Misalnya begini, ada seorang raja menyuruh kepada hambanya untuk mencatat. Catat, inilah perkataan saya. Itu misalnya raja itu mengatakan, saya adalah raja wilayah ini. Terus hambanya mencatat di tulisan. Nah memang yang dalam bentuk tulisan itu adalah catatan tentang perkataan raja itu, tetapi itu juga sekaligus adalah perkataan raja itu sendiri. Jadi ketika Mas Romanus dan Alkitab hanya merupakan catatan, menurut saya tidak bisa begitu. Alkitab juga adalah perkataan Allah itu sendiri. Karena antara catatan dan perkataan di sini sama. Kalau kita mempercayai doktrin tentang inkarnasi tentang pengilhaman Alkitab, itu aja dua. Oke, terima kasih dari Mas. Bukan dua pertanyaan lagi sebelum narasumber menjawab. Monggo. Silakan Mbak yang Nama saya Yusti, saya dari UKDW. Ada beberapa pertanyaan singkat saja. Karena ini kegiatan ini bertajuk kebenaran Barat dan Timur. Saya menerima banyak sekali informasi mengenai kebenaran Timur, tapi saya merasa saya tidak cukup mendengarkan informasi mengenai kebenaran Barat. Itu yang pertama untuk kedua pembicara. Lalu yang kedua, saya menanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Leo mengenai ada ruang pada perkembangan sains yang diberikan atau yang nampak dalam perkembangan kekristenan Timur. Saya menanggapinya bisa jadi benar, tapi bisa jadi juga tidak. Misalnya saya sebagai perempuan, katakanlah perempuan awam, membaca Alkitab dengan perspektif awam saya sebagai perempuan, mau ada data sains seperti apapun, ada data arkeologi seperti apapun, tapi kalau pengalaman saya misalnya saya mengalami kekerasan seksual, lalu saya membaca Alkitab yang ada narasi kekerasan terhadap perempuan, bisa jadi saya tidak match dengan itu. Jadi tanggapan
adalah bisa jadi benar, bisa jadi juga tidak benar bahwa kekristenan Timur itu cukup memberikan ruang pada perkembangan sains. Lalu itu sebetulnya Protestan. Saya cuma bagian Protestan, bukan Timur. Ya itu menanggapinya aja, karena tadi Bapak memberikan tanda tanya. Lalu kemudian untuk Pak Ramanos, saya menanggapi informasi yang agak terakhir tadi yang mengatakan bahwa kekristenan Timur, yang saya salah ya, tapi yang saya tangkap tadi, kekristenan Timur dari awal perkembangannya sampai sekarang itu mengalami progresi. Tapi saya pikir itu terjadi dalam banyak agama dalam perkembangannya. Jadi bukan hanya Kristen, tapi banyak agama yang dari perkembangannya sampai sekarang itu memang mengalami jatuh bangun seperti itu. Dan bahkan sampai sekarang pun ketika suatu agama dengan kebenarannya masing-masing sudah menjadi mapan, itu tetap memiliki kendalanya masing-masing. Mungkin itu aja dari saya. Itu bisa merupakan pertanyaan dan juga tanggapan yang saya berikan kepada kedua pembicara. Terima kasih. Satu lagi untuk monggo. Selamat sore, saya Dedia dari Psikologi Tingkat Kedokteran Unpar. Mungkin untuk Bapak yang tentang Protestan, tadi kita sendiri lihat sudah ada sekitar 50.000 denominasi dalam Islam Protestan. Tapi karena masalahnya adalah soal struktural juga, bahwa semua kembali lagi ke Alkitab, kembali lagi ke Alkitab. Dengan 50.000 denominasi ini ada satu tafsir nggak setuju bikin gereja baru. Dan 50.000 denominasi ini masing-masing mengakui sama-sama membenarkan dari Roh Kudus. Jadi apakah ada 50.000 Roh Kudus? Nah, daripada seperti ini, apakah bagaimana pendapat Bapak? Apakah ada harapan untuk Kristen Protestan? Mungkin mengacu pada 2 Tesalonika 2:15 bahwa ada bahkan ajaran lisan dari para rasul. Tertulisnya adalah ajaran lisan dari rasul. Kristen Protestan akan menanggapi ini bagaimana? Padahal ada ajaran lisan yang tidak tertulis di 2 Tesalonika 2:15. Nah, akhirnya menurut kalau ada satu pertentangan di gereja Indonesia, gereja Malaysia, gereja apa memandang sesuatu misalnya katakanlah memakai kerudung, katakanlah mungkin di Timur Tengah panas. Tapi kalau di yang sejuk kira-kira masalah kerudung ini kan multi tafsir. Apakah ada harapan Kristen mungkin meniru seperti agama yang seperti Ortodoks atau Katolik ada tradisi sucinya, atau Islam mungkin ada hadis. Kalau Yahudi ada Talmud, tradisi lisan, istilahnya apakah ada harapan bagi Kristen Protestan untuk mengadakan kodifikasi hukum universal? Jadi dikodify untuk semua gereja Protestan. Apakah ada harapan atau mungkin dalam sejarah apakah ada usaha-usaha untuk mengkodifikasikan hukum-hukum yang tidak tertulis dalam Alkitab tapi dijadikan hukum universal pertama? Terus yang kedua, di sini kita melihat bahwa memang ada pertentangan antara timur dan barat, keragamannya bagaimana. Ini pandangan saya pribadi dan saya mau berargumen dan mungkin bisa disampaikan maupun Kristen itu barat atau timur. Bukankah Kristen timur itu sendiri masih dalam kaidah barat? Karena kekristenan sendiri lahir di Israel. Dan Israel secara sejarah kalau kita melihat semua teolog dan sejarawan pasti akan menyetujui di Wikipedia misalnya Renaissance mengatakan definisi Yesus sendiri adalah pengorban Yahudi di Galilea. Jadi perspektifnya adalah Timur Tengah, bukan timur, bukan barat. Jadi apakah ketika kita mendengar kata timur itu sendiri adalah barat? Karena seperti yang saya ketahui, karena Kristen Timur kan ada di Athena, Nikia itu sendiri masih bagian Eropa Timur. Eropa Timur di pandangan Israel itu masih barat. Jadi apakah perspektif teologi sendiri yang murni bisa kita merujuk pada pandangan dari Timur Tengah atau Yahudi itu sendiri? Karena
Yahudi dan Islam hampir mirip. Hanya Kristen sendiri yang cukup berbeda dari kelakuan segala macam. Misalnya Yahudi dan Islam sama-sama nggak pakai babi, Kristen apa. Intinya saya mengatakan kedua, bukankah perspektif Gereja Timur itu masih barat dan pandangan Kristen mula-mula itu mengarah ke Timur Tengah atau Yahudi. Itu kedua. Ketiga yang terakhir adalah, tapi mungkin nyambung atau tidak, pelarangan sains. Bagaimana posisi Gereja Kristen Protestan atau Gereja Timur menindaklanjuti sesuatu kasus yang diperlukan sains. Misalnya, saya sendiri belajar psikologi dan saya pun masih dilema masalah kasus kesurupan. Kalau secara psikologi ada neuropsikologisnya, tapi kalau secara spiritual ada roh yang menghingga. Terbukti dengan sejarah di Jerman, kasus kayak Emily Rose itu, karena ada intervensi dari eksorsisme pada gereja sehingga membuat Emily Rose itu mati. Dan para romo ini dipenjara karena secara biologis, secara saintifik itu mengganggu mereka. Nah, saya tanya adalah sains ini sejauh mana dipakai dalam intervensi yang membutuhkan sains, kalau bagi Timur atau Protestan atau posisinya gimana misalnya tadi kasus kehidupan. Terima kasih. Oke, terima kasih. Bisa dijawab singkat oleh para narasumber. Ya, terima kasih. Pertanyaan menarik. Yang teman-teman mahasiswa CRTS ada nggak di sini? Yang CRTS, punya 2. Tidak di kelas saya ya? Yang di kelas saya tidak ada. Oh di kelas, oh oke, ada 2. Ini lihat nih kayak gini orang Kristen ya. Saya sudah tadi kelas kami pagi tadi saya sudah bilang di Kristen itu isinya itu memang tafsir terhadap tafsir terhadap tafsir ya, sudah berlapis 3-4. Ini sudah lihat buktinya ya, sudah paham. Jadi saya nggak perlu menerangkan lebih jauh bahwa begitulah di Kristen, maka punya banyak sekali hal yang dikembangkan. Di satu sisi itulah kekayaan, karena kami dari awal sudah majemuk dan kebenaran tidak mungkin dipahami secara tunggal. Sehebat apapun Anda, tidak mungkin. Sekali pasti ada posisi yang harus diambil. Kenapa saya tadi mulai dengan mendudukan dulu semua itu? Kita sekarang di era yang lebih kuat hermeneutik daripada epistemologi. Banyak sekali teolog berusaha kembalikan epistemologi, tapi begitu dia di jemaat, dia harus membuat banyak sekali penyesuaian karena berteologi tidak pernah lepas dari konteks dan posisi dia berada. Tidak ada seorang manusia pun mampu melihat seluruh. Di gedung ini saja, Anda yang di depan saya kan melihat dari posisi Anda. Saya juga sama. Saya juga tidak mungkin menerangkan apa sih perasaannya duduk di situ, kursinya benar apa enggak atau bunyi-bunyi. Saya nggak bisa tahu. Itu yang tadi saya tekankan. Jadi dari awal kita harus terima dulu kondisi ini, dan itu kita belajar untuk menerima dan menenggang perbedaan. Ini bukan posisi Protestan, tapi posisi saya sebagai dosen, peneliti. Yang pertama, yang kedua, kemudian dari Mas yang ke satu dari Mas namanya Daniel, Mas Daniel, mengapa juga saya tadi disebut Timur dan Barat itu adalah wacana. Dia tidak mencerminkan teritori murni, dulu dia, tapi itu mencerminkan pola pikir kita terhadap orang lain. Ya, jadi Timur Barat itu tidak mencerminkan dia berada di timur kita atau di barat kita. Itu cara pikir yang dimulai dari di Eropa yang memandang dunia timurnya mereka itu eksotik, sulit ditaklukkan, feodal. Max Weber pernah menulis buku tentang Cina, bukan tentang buku tentang Cina, tapi buku tentang sebuah tulisan tentang, saya lupa itu artikel atau bukunya, tentang Cina itu tidak akan bisa maju karena di sana sangat feodal, tidak punya konsep tentang kemajuan. Nah, itulah yang kondisi yang disebut oleh Edward Said sebagai Orientalism. Bahwa Orientalisme itu atau ketimuran tidak mencerminkan posisi teritorial, tapi menurut adalah proyeksi rasa takut mereka sendiri, proyeksi rasa kagum, proyeksi rasa bahwa kami lebih tinggi budayanya daripada orang-orang timur.
Nah itu yang mengapa penting dari awal saya sudah dudukan itu dulu. Karena saya tahu bukan teolog, jadi aman-aman saja saya memulai dengan kondisi sosial dulu sebagai titik diskusi kita. Ya jadi seperti itu ya Mas. Jadi soal Timur Barat itu saya tidak akan menjawab lebih detail. Kemudian soal persatuan, rasanya kan kita tidak perlu memperjuangkan persatuan ya. Karena metafora di dalam Alkitab sendiri, tubuh Kristus kan memang tidak semua orang kepala dan tidak semua orang tangan, tidak semua orang kaki gitu ya. Jadi tidak ada gerakan ekumenikal yang paling dekat dengan harapan itu tadi gagal untuk mengupayakan persatuan. Itu sudah gagal berkali-kali. PGI tidak pernah berhasil, tetapi tiap kali ada masalah bersama, misalnya radikalisme dan sebagainya, lalu semua tiba-tiba menjadi satu gitu ya. Nanti kalau sudah lewat persoalan itu, krisis itu, jalan lagi sendiri-sendiri. Di Kekristenan Indonesia kan kurang lebih ada 4 arus besarnya ya. Yang ekumenikal, gereja saya, GKI, GPIB, GKJ, GKJW dan seterusnya. Gereja-gereja etnik, biasanya itu adalah ekumenikal. Lalu gereja Injili, STI, dan teman yang di depan ini orang-orang dari Injili. Dan STI pun berada dalam satu posisi, yaitu teologi dispensasionalisme, yang tidak semua orang Kristen sepakat. Dispensasionalisme kan hanya salah satu dari jenis teologi ya, yang sangat mendukung premilenialis dan pre-tribulasi. Nah itu, apa itu? Kita bikin kelas lagi yang baru. Kan terlalu jauh untuk dibicarakan, tapi nggak mungkin diupayakan itu sulit. Yang dimungkinkan adalah hati kita yang bersedia untuk mendengar perspektifnya Timur, mendengar perspektifnya tetangga kita sendiri. Waktu saya menyelesaikan studi itu di daerah saya, itu daerah yang sangat Kristen karena di Amerika Serikat bagian selatan. Gereja ada 20 di sekitar kos-kosan saya. Nggak pernah bertemu, mendingan kita di sini loh masih ketemuan. Jadi sebetulnya yang diupayakan adalah hati kita. 50.000 biarin aja. Itu tidak ada tidak perlu khawatir. Yang penting kita sendiri adalah orang-orang yang berhasil menunjukkan buah-buah roh. Menurut saya itu lebih penting. Yang kedua soal sains ya. Ya ini perdebatan panjang sekali. Mas Daniel bisa ikut kelas saya semester depan, teologi dan sains modern. Nanti kita akan diskusikan bersama-sama hubungannya keduanya. Itu sangat kompleks lah, tidak mudah. Tapi di Indonesia saya tidak melihat itu persoalan besar. Orang Indonesia itu mampu membagi, oh ini urusan sains, oh ini urusan keagamaan, itu mampu. Yang sulit itu di negara-negara maju yang memang agama sudah menjadi urusan kedua, bukan lagi prioritas, sehingga lalu dipertanyakan terus mana ini sumbangan keagamaan terhadap sains dan seterusnya. Tapi yang tadi saya bilang itu memang tanda tanya ini untuk menjawab Yusti ya. Kak Yusti itu tadi yang saya maksud itu di Protestan, bukan di Gereja Timur. Saya tidak menyentuh Gereja Timur karena itu bagiannya Mas Romanos. Lalu apalagi ya, kayaknya sudah ya. Yang soal prospek ajaran lisan, ya kalau mau tahu lebih paham lagi bagaimana Perjanjian Baru juga mempunyai elemen Yudaisme, bisa ikut kelas saya juga semester depan, Yudaika di Duta Wacana. Ini jualan sekalian. Terima kasih. Oke, mari kita jawab satu persatu. Yang pertama dari Mas Alvan. Pertanyaan yang pertama tadi mengutip Yohanes berapa tadi? 16 ya? 12 ya? Bisa tolong dibacakan lagi ayatnya? Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggung. Tetapi apabila Dia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Oke, terima kasih. Nah, dari ayat tadi kita menemukan perbedaan tafsir. Dalam forum ini kita tidak berusaha untuk mencari mana yang benar, mana yang salah. Ini ada beberapa perspektif. Mari kita kritisi satu persatu. Oke. Dari tafsir ayat tadi, bagi kelompok
di luar timur, ini merupakan catatan bahwa Yesus Kristus memang betul datang. Tapi apa yang dibawa pada saat datang itu belum sepenuhnya tuntas. Sehingga perlu ada informasi tambahan yang diberikan di kemudian hari yang biasanya itu diatribusikan kepada para rasul. Betul begitu ya? Nah, di sini yang menjadi perbedaan, karena menurut tafsir timur di ayat ke-12 tadi tidak berbicara tentang ajaran baru yang ditambahkan. Bunyi ayatnya tadi tidak bicara soal ajaran, dan dalam bahasa aslinya di Yunani juga kurang lebih berbicara hal yang sama juga, tidak bicara soal ajaran. Betul, gereja ini menyempurnakan karya Kristus, melanjutkan karya Kristus, bahwa gereja merupakan sarana kerjanya Roh Kudus setelah Kristus naik. Betul. Tetapi Roh Kudus tidak pernah membawa ajaran baru. Demikian juga para rasul tidak pernah membawa ajaran yang baru. Buktinya ada di Perjanjian Baru itu sendiri yang mengatakan dengan kata yang cukup keras sekali. Kalau teman-teman search di aplikasi Alkitab, kata kutuk, terkutuklah, itu ada di Perjanjian Baru. Mereka berkata, terkutuk siapapun yang membawa ajaran yang lain. Itu kata yang sangat keras sekali, tapi menjadi acuan kenapa ayat tadi tidak ditafsirkan sesuai perspektif yang berbeda. Kita sekali lagi tidak bicara mana yang benar, mana yang salah, tapi landasan kenapa akhirnya ayat ini tidak dimaknai demikian adalah inkonsistensi. Ketika kita tarik bahwa Yesus Kristus belum lengkap, kemudian para rasul membawa ajaran baru, pada akhirnya ajaran baru ini bukan berbicara tentang wahyu yang sempurna tadi, dan itu sudah keluar dari perspektif timur. Tidak digunakan, mari kita jaga di alasan itu tadi. Kemudian pertanyaan kedua, kekristenan prakonsili belum punya bentuk. Nah, ketika kita bisa bilang bahwa kekristenan prakonsili ini belum punya bentuk, sebetulnya ada banyak pertanyaan yang bisa kita kritisi balik. Kenapa kita bisa mengatakan tidak punya bentuk? Satu, apakah karena tidak ada catatan? Jika tidak ada catatan, bukankah ada banyak faktor yang mempengaruhi? Ketika kondisi persekusi, seharusnya untuk mencatat jauh lebih sulit. Dan untuk naskah itu setelah dicatat bertahan juga lebih sulit. Dan jangankan mereka yang hidup pada gereja awal mula, saya yakin teman-teman mahasiswa pun banyak mengalami kesulitan untuk menulis. Jadi tugas untuk minggu depan, aduh mau ngerjain sulit. Dan pada akhirnya nggak ditulis. Catatan tertulis bukan satu-satunya sumber, karena ada banyak sekali yang mempengaruhi apakah catatan itu bisa tertulis atau tidak. Dan setelah tertulis, banyak hal yang mempengaruhi apakah catatan itu bisa bertahan atau tidak. Nah, ketika catatan ini tidak ada, kredibilitas apa yang bisa ditemukan? Seandainya betul kekristenan awal itu sama sekali tidak memiliki bentuk, harusnya konsili pertama tidak akan pernah bisa terjadi. Harusnya. Kenapa? Bayangkan, mereka ini berkumpul dari berbagai wilayah yang berbeda, bahasa yang berbeda, budaya yang berbeda. Mereka punya catatan kitab-kitabnya sendiri yang berbeda-beda. Seandainya sama-sama ini misalnya tulisan Rasul Matius, di tempat ini bisa jadi bahasa Yunani, di tempat lain bisa jadi bahasanya Aramaik atau apapun itu, seandainya kita karang-karang aja ya, beda bahasa, atau bahkan bahasanya sama, tapi isinya bisa jadi beda. Kalau betul memang tidak pernah ada kesamaan bentuk. Seandainya memang demikian, harusnya konsili itu bubar, tidak akan ada kesepakatan. Nah, tapi ternyata bisa terjadi kesepakatan. Yang dikritisi dalam konsili pertama ini malah bukan soal menciptakan bentuk, tapi spesifik untuk melawan kelompok bid'ah. Dan spesifik, segala keputusan yang dibuat di situ garis besarnya ada di how to defend against these heretics. Nah, ini bisa menjadi catatan. Kita tidak menyimpulkan benar salah, tapi ini bisa kita gali lebih lanjut. Kemudian terkait yang ketiga, catatan wahyu. Alkitab ini sepenuhnya merupakan perkataan Allah. Kurang lebih begitu yang disampaikan. Ketika kita tarik ini dengan contoh Alkitab, pembicaraan jadi sangat subjektif sekali ya. Karena soal iman, kita nggak bisa mengadu kepercayaan orang yang berbeda. Sekali lagi,
Tapi seandainya ini kita terapkan di kehidupan sehari-hari, saya cari seandainya buku apa ya yang pasti udah pernah dibaca oleh semua. Doraemon. Harusnya semua yang ada di sini pasti pernah baca Doraemon atau minimal kenal dengan Doraemon. Oke? Komik yang sangat ringan sekali, harusnya semua baca ya. Judulnya Doraemon. Tapi apakah setiap lembar di dalamnya itu adalah perkataan Doraemon? Ada dialog orang tuanya Nobita, ada kata-katanya Nobita, ada kata-katanya Doraemon. Nah demikian juga apa yang kita pegang sebagai kitab suci ini bukan semuanya semata-mata adalah perkataan Allah. Dan ini bisa di-cross-check secara konsisten misalnya kepada teman-teman yang dari Yahudi. Kitab itu sudah terbagi fungsionalitasnya masing-masing. Ini bicara soal sejarah, ini bicara soal doktrin, ini bicara soal nubuat, ya kan? Yang fungsinya sejarah tidak bisa kita artikan sebagai nubuat, dan demikian juga nubuat tidak bisa kita kunci mentah-mentah menjadi arti yang lain. Demikian juga di Perjanjian Baru itu semua punya fungsinya sendiri. Ada yang namanya Injil, ada yang namanya surat Rasuliat, dan ada yang namanya kitab Wahyu yang sangat misterius itu. Masing-masing punya kegunaannya sendiri. Dan sayangnya bukan semuanya adalah kata-kata Yesus. Mana yang kata-kata Yesus? Bisa kita cek mungkin kalau yang paling gampang ada versi Alkitab tertentu yang dia memberikan warna berbeda pada kata-kata Yesus. Atau yang versi HP ada yang ditandai dengan warna biru atau merah. Tapi sisanya tidak semuanya kata-kata Yesus dan bukan semuanya kata-kata Allah. Itu jawaban terkait pertanyaan yang ketiga. Kemudian dari Mbak Yusti ya tadi. Ya, Mbak Yusti terkait persekusi. Semua agama mengalami. Betul. No pain no gain ya. Kalau belum pernah dianiaya nggak jadi apa-apa. Nggak apa-apa. Setuju. Betul. Yang membedakan di sini adalah konten ajaran sebelum persekusi dan setelah persekusi. Itu yang membedakan. Dari kekristenan timur, sebelum dan setelah persekusi konten ajaran tidak berubah. Dan secara direct, siapa yang memperjuangkan dia tidak mendapatkan manfaat apapun. Mereka yang memperjuangkan ajaran ini pada akhirnya bahkan tidak sempat menikmati hasil perjuangannya. Kalau kita tarik figur yang paling besar baik Petrus maupun Paulus, mereka tidak sempat merasakan bagaimana gereja itu berdiri. Dalam artian menjadi berkembang seperti yang kita kenal sekarang. Dan para penerusnya pun tidak mengalami itu. Jadi betul persekusi dialami semua, tapi yang menjadi rasa spesial dari kekristenan timur adalah interestnya. Terus pertanyaan selanjutnya dari Mas Daniel, betul soal timur dan barat tadi sudah dijelaskan dengan sangat bagus oleh Pak Leo. Sedikit tambahan saja, mungkin kita harus membedakan perspektif kita sekarang ya. Kalau kita bicara apa yang disebut dengan barat itu sangat geografis sekali dan etnis sekali, ya kan? Demikian juga dengan timur. Nah, pertanyaan ini menjadi sulit ketika kita menggunakan perspektif sekarang dengan di masa lalu. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi, denominasi itu tidak cukup untuk menjelaskan timur. Jadi perspektif timur itu kita pilih sebagai timur karena di dalamnya ada irisan yang sangat detail sekali, baik secara politisnya, bahasanya, etnisnya, segala macamnya. Tapi mungkin kalau kita harus ambil satu variabel yang kira-kira paling berpengaruh, barat itu sendiri dulu digunakan pada mereka yang paling dekat dengan pola pikir Latin, dan timur sendiri digunakan oleh mereka yang paling dekat dengan pola pikir Yunani. Sementara yang di luar Latin maupun Yunani akhirnya kita kenal sebagai Oriental. Dan definisi Oriental ini sampai sekarang ada, mungkin teman bisa cek di Merriam-Webster atau apapun itu. Mereka mendefinisikan Oriental itu bukan sebagai timur, tapi sebagai yang bersifat jauh dari Eropa. Jadi ada pengaruh, tidak bisa kita pakai mentah-mentah, tapi cukup memberikan irisan tentang barat dan timur. Terus kemudian posisi terhadap sains, tadi kasusnya diangkat sangat menarik sekali, kesurupan. Seperti yang sudah saya sampaikan di awal, yang merupakan bagian tidak bisa dinegosiasikan dalam perspektif timur adalah kebenaran teologis. Siapapun tidak akan pernah bisa merumuskan rumusan teologis baru. Rumusan Tritunggal tidak akan pernah bisa berubah, inkarnasi tidak akan pernah bisa berubah, dan cara mencapai keselamatan tidak akan pernah bisa berubah. Lalu apa yang bisa menjadi room for discussion? Keputusan pastoral. Bagaimana cara menangani kasus-kasus, misalnya kita ngomong
Nggak usah jauh-jauh kesurupan. Misalnya kita bicara soal pernikahan campur itu bagaimana, konsekuensinya bagaimana, caranya bagaimana, puasa itu bagaimana. Hal-hal seperti ini dibahas. Bahkan sampai masa modern pun masih selalu akan ada room for discussion. Dan di dalam konsili terakhir ini yang dilakukan di Kreta, hal-hal yang berhubungan dengan sains ini juga dibahas. Dan posisi perspektif timur sendiri mendukung kemajuan sains, selama masing-masing tetap dipertahankan pada koridornya. Sains tidak digunakan untuk mempengaruhi kebenaran teologis, dan kebenaran teologis juga tidak digunakan sebagai pengganti sains. Gampangnya, orang sakit ya dirawat di dokter, bukan minta didoakan sampai sembuh. Boleh jalan dua-duanya dan harus jalan dua-duanya. Sakit, minum obat ke dokter, dan sambil berdoa. Tidak bisa doa menggantikan obat, tidak bisa obat menggantikan perawatan dokter. Oke. Nah, kasus kesurupan tadi ini kebetulan saya pernah mengalami. Jadi waktu itu ada teman yang tiba-tiba karyawannya kesurupan, kemudian panik sekali, dipanggilkan paranormal setempat, didoakan ini itu, yang ada malah mintaannya makin aneh-aneh. Dari yang pertama cuma ngamuk-ngamuk, suara kayak gitu-gitu, minta kembang, minta hal-hal yang aneh sekali. Nah, tapi ketika ternyata didatangi, bukan semua peristiwa kesurupan itu merupakan peristiwa kesurupan. Pada akhirnya kasus itu bisa selesai tanpa didoakan dan tanpa pertolongan medis. Dengan cara apa? Dengan cara diinterogasi. Ternyata bukan kasus kesurupan, tapi upaya untuk menjebak rekan kerja. Nah, kasus kesurupan ini tidak semuanya merupakan kasus kesurupan. Dan di dalam mekanisme timur sendiri ada kejelasan mana yang kasus harus diselesaikan secara spiritual, mana kasus yang harus diselesaikan secara medis. Kalau kasusnya spesifik tadi Emily Rose ya kalau nggak salah ya, nah itu di luar perspektifnya timur, jadi kita nggak punya datanya. Tapi seandainya itu terjadi di timur, sangat skeptis sekali, harus betul-betul dibuktikan. Bahkan kemarin sempat 1 bulan yang lalu juga sempat ada kasus serupa, saya diceritai oleh seorang umat dari Polandia. Dia bercerita tentang kasus kesurupan yang sama. Ada orang kesurupan dibawa ke biara timur. Wah tolong, ini orang kesurupan. Respon biarawan di situ adalah berkata, bukan urusan kami, bawa aja ke pendeta kamu dulu. Iya kan?